Halo teman-teman, salam dunia satu keluarga. Bertemu lagi dengan saya, Antoni Suparno, dosen program studi manajemen Universitas Universal. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang komunikasi bisnis di era digital dan teknologi. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan menjelaskan lebih esensial, lebih mendasar, dan lebih fundamental terkait komunikasi bisnis itu sendiri. Teman-teman semua, setelah kita pelajari dari berbagai referensi dari pakar dan ahli komunikasi bisnis, maka dapat kita pahami bahwa kegiatan komunikasi bisnis didominasi oleh kegiatan menulis atau writing. Nah, di dalam proses tersebut, perlu sangat juga kita pahami bahwa ada 3 proses yang harus kita lewati dalam proses menulis. Seringkali para pakar menyebutnya sebagai 3-step writing process. Jadi ada 3 tahapan besar yang harus kita lewati sebelum menghasilkan sebuah penulisan komunikasi bisnis yang sangat efektif dan sangat efisien. Teman-teman semua, yang pertama harus kita lihat adalah planning business message. Nah, di dalam proses ini teman-teman bahkan effort kita akan tergunakan atau digunakan sebesar 50%. Jadi separuh dari keseluruhan proses komunikasi bisnis didominasi oleh proses planning, teman-teman. Di sini menjelaskan bahwa perencanaan untuk penulisan komunikasi bisnis sangat penting. Saking pentingnya, kita perlu memanfaatkan effort atau usaha sebesar 50% sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Tahap kedua, teman-teman, adalah tahap menulis atau writing business message. Tahap kedua ini, teman-teman, akan menggunakan effort atau kita harus take effort sebesar 25% atau seperempat dari keseluruhan proses komunikasi bisnis yang utuh. Nah, pada tahap ini, teman-teman, kita akan melakukan berbagai macam penulisan yang sudah kita rencanakan pada tahap planning. Selanjutnya, dan yang paling terakhir, adalah bagian atau spektrum atau tahapan untuk completing business message. Di sini kita akan menggunakan effort sebesar 25% lagi sisanya dari keseluruhan proses komunikasi bisnis untuk memperbaiki, untuk merevisi, untuk melengkapi, dan untuk menyempurnakan pesan yang sudah kita tuliskan pada tahap sebelumnya, yaitu tahapan writing. Teman-teman, perlu kita pahami bahwa keseluruhan proses komunikasi bisnis yang terdiri dari planning, writing, dan completing harus dijalani secara sekuensial dan harus dijalani secara disiplin. Kenapa demikian, teman-teman? Karena hanya dengan menjalani proses komunikasi bisnis tersebut dengan disiplin melalui 3 langkah atau 3-step writing process, barulah kita akan benar-benar bisa menghasilkan komunikasi bisnis yang efektif dan efisien. Tidak satupun proses di sana harus atau boleh kita tinggalkan. Itu untuk menjamin kualitas dan mutu penulisan bisnis kita, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Tujuannya apa itu, teman-teman? Adalah persuasi kita berhasil di dalam komunikasi bisnis. Baik, teman-teman. Kenapa kita membahas secara khusus di video ini tentang 3-step writing process, teman-teman? Karena 3 tahapan ini adalah proses atau tahapan untuk menjamin communication effort kita yang 50%, 25%, dan 25% lagi itu efektif dan efisien. Apa yang dimaksud dengan efektif, teman-teman? Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang on point atau tepat sasaran. Apa yang diinginkan oleh audiens kita sampaikan dan bisa dipahami, itu disebut efektif. Bagaimana dengan efisien? Komunikasi bisnis yang efektif dan yang efisien adalah sebuah komunikasi bisnis yang bisa menghemat waktu pembaca. Dia bisa membaca sebentar dan kemudian bisa memahami dengan baik apa yang ingin kita sampaikan. Artinya information dan meaning-nya secara resmi, secara baik diterima oleh audiensnya secara sempurna, teman-teman. Ini adalah kenapa 3-step writing process sangat perlu kita pelajari. Selanjutnya, teman-teman, saya akan menjelaskan bagian yang paling penting dari 3-step writing process yang tadi barusan kita bicarakan, di mana saya akan menjelaskan tentang proses planning.
proses perencanaan, teman-teman. Bagaimana sebuah pesan bisnis direncanakan. Di sini kita akan take effort sebesar 50% dari keseluruhan proses komunikasi bisnis. Kenapa saya menjelaskan ini secara khusus, teman-teman? Karena pada tahapan ini adalah tahapan yang paling menentukan bagaimana komunikasi bisnis kita dapat berhasil. Teman-teman, ada 4 proses di dalam tahap planning. Tahapan yang pertama adalah analysis the situations, atau menganalisis kondisi, menganalisis situasi di mana kita melakukan komunikasi. Di sini ada 2 hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Yang pertama, kita harus mendefinisikan tujuan kita. Kita mau menyampaikan pesan ini untuk ngapain, teman-teman? Kita mau to inform, atau kita mau to persuade, memberikan informasi saja, atau kita mau mengajak audiens untuk melakukan sesuatu. Itu adalah tahapan pertama, teman-teman. Hal kedua di dalam analyzing the situation adalah mengetahui siapa audiens kita, atau mengidentifikasi audience profile, teman-teman. Di sini banyak cara untuk bisa kita melakukan itu, teman-teman. Yang pasti, yang paling sering dilakukan adalah dengan melakukan segmentasi pasar dan targeting pasar. Hal itu bisa teman-teman pelajari lebih jauh dari berbagai macam sumber. Kemudian, hal yang kedua, setelah kita memahami situasi, tahu tujuan, tahu siapa audiens kita, tahapan selanjutnya adalah gather information, teman-teman. Bagaimana kita melakukan gather information, atau bagaimana caranya kita mengumpulkan, mendapatkan informasi, teman-teman. Di sini kita melakukannya dengan cara memahami apa yang audiens ingin dengarkan dari kita, teman-teman. Tentu, informasi yang kita sampaikan, meaning yang kita sampaikan, harus sesuai dengan keinginan audiens kita. Hanya pesan yang ingin didengarkan oleh audiens kita, hanya pesan yang bisa menjawab kebutuhan audiens kita, yang akan didengarkan secara efektif oleh audiens. Maka ini perlu sangat dilakukan, perlu sangat dipahami bahwa ini adalah sebuah proses yang penting. Proses yang ketiga adalah choose the medium and channel, teman-teman. Di sini kita harus ensure, kita harus memastikan bahwa kita membuat sebuah kombinasi terbaik. Apa saja yang harus kita pikirkan di dalam kombinasi ini, teman-teman? Yang pertama adalah situasi, atau tadi yang di depan kita bilang tujuan kita apa dan audiens kita siapa. Kita pertimbangkan dengan informasi seperti apa yang ingin kita sampaikan. Audiens dan informasi, teman-teman, yang kita pertimbangkan faktornya akan menghasilkan sebuah kombinasi media yang paling cocok untuk informasi sekaligus paling cocok untuk audiens menerima pesan. Karena hanya dengan informasi yang cocok, channel yang cocok, sekaligus dengan orang yang cocok, barulah informasi itu bisa tersampaikan dengan baik. Yang keempat, teman-teman, dan yang terakhir dalam proses planning adalah organize the information, teman-teman. Informasi itu bisa dibilang adalah pecahan-pecahan data, teman-teman. Pecahan-pecahan data tersebut mesti disusun. Hanya dengan menyusun data dengan baik, barulah kita bisa menyampaikan pesan dengan baik dan terstruktur. Jadi informasi tersebut akan kita susun menjadi sebuah informasi yang bermakna bagi audiens. Nah, caranya adalah teman-teman dengan menetapkan main idea. Nah, kita menetapkan apa sebenarnya ide utama kita ketika menyampaikan pesan dari banyak sekali informasi. Maka teman-teman akan ada informasi yang mungkin tidak terpakai, yang kita ekstraksi dan yang kita reduksi dari main idea. Kita hanya fokus kepada main idea karena main idea adalah pesan yang paling ingin didengar dan paling ingin diketahui, sekaligus paling bisa menjawab kebutuhan dari audiens kita. Teman-teman, itulah yang kita sebut sebagai proses planning. Proses planning adalah proses yang paling besar menggunakan effort di dalam serangkaian komunikasi bisnis. Nah, dengan memahami hal tersebut, teman-teman, maka 50% pekerjaan komunikasi bisnis kita telah selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam sesi video kali ini, teman-teman. Kita berharap bisa bertemu lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya, agar komunikasi bisnis kita bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Saya Antoni Suparno, kita bertemu lagi di lain waktu. Salam dunia, satu keluarga.